sering mengatakan bahwa antara hati dan akal pikiran itu ada 4 jalur. Oh iya iya. Nah, terus sering juga Buya mengatakan hati itu dikontrol, artinya kosongkan untuk diisi kalimat la ilaha illallah tadi. Terus terkadang kita untuk membuang segala sesuatu untuk supaya diisi oleh sang majikan kita tadi, satu itu saja. Itu malah semakin beratnya pikiran itu malah masuk gitu, yang masuk, dan itu kependam ibaratnya di hati gitu kan. Terus semakin kita ngebuang semakin masuk. Jadi maksud Tony begini Bu ya, yang mana kita akal ini mengontrol hati kita, kadang-kadang bingung bolak-balik. Jadi apa ya namanya Bu ya, yang ada di dalam diri kita yang tadi, yang mungkin Buya sering sebutkan tadi, 4 jalur tadi, antara hati dan akal itu malah terus itu gitu ya. Jadi Mas Tony ini, apakah akal pikiran ini yang mengontrol hati kita ini juga atau gimana tuh ya? Baik. Tolong Mas Tommy sudah kita lagi gitu ya. Sudah kita bisa tangkap poin-poin yang Anda sampaikan. Ya, silakan Bu ya, tentang 4 jalur akal pikiran, kemudian hati yang harus dikosongkan, kemudian diisi kembali. Begitu. Tadi kan akal mengotori hati tadi. Iya. Antar hati dengan, bukan masalah mengotori, ini hati dan akal. Iya. Itu organ tubuh kita, kelengkapan. Dulu orang menduga bahwa yang menjadi sentral itu adalah hati, sebagai headquarter kita, hati. Hati yang bisa mengirimkan sinyal, bukan mengotori. Iya, memberikan. Jadi begini, kita mau minum, siapa yang memerintahkan kita minum? Pertama kan sinyal itu muncul dari tenggorokan kita, merasa dahaga. Dan itu sudah langsung diinterpretasikan melalui jaringan saraf kita, memberitahukan kamu harus minum. Dulu orang mengiranya hatilah yang mengirimkan sinyal ke akal itu, baru akal memproses sebagai regulator bagaimana caranya mendapatkan air minum itu. Buka kulkas kosong, ya kan, keran di PDAM-nya macet lagi. Akal yang memproses bagaimana mendapatkan air. Ya sengaja starter motor beli aqua di pasar, kan begitu persoalannya. Yang menggerakkan kita ini siapa? Akal kita, setelah diperintahkan oleh hati. Itu dulu anggapan begitu. Sekarang dalam kajian-kajian modern ditemukan itu bisa bolak-balik. Akal juga memberitakan hati, hati juga. Nah, artinya saling berkomunikasi, bukan masalah mengotori. Ini jangan mengotori, nggak ada hubungannya ini mah. Nah, bahwa ternyata akal juga bisa memberitakan hati kita ini. Jadi akal ini kan kerjanya kan, wilayah kerjanya kan tidak seperti hati luasnya. Jadi akal itu hanya regulator, sifatnya hanya menyusun premis-premis, mengambil konklusi, ya, bereksperimen, menguji orang, menyimpulkan, mengimplementasikan. Itu yang bekerja kan akal kita. Nah, kemudian kalau sudah merasakan, itu bukan akal yang merasakan, hati kita yang merasakan. Jadi kita nyaman, kita bahagia, kita sengsara, itu bukan akal, itu adalah hati kita yang merasakannya. Itu maksudnya semacam itu.
Nah, tetapi pertanyaan, ada 2 pertanyaan tadi itu. Bagaimana kan caranya mengosongkan hati kita supaya susah ketika semakin kita buang semakin ya melekat di hati kita. Itu kan begitu tadi maksudnya. Ya. Iya betul gitu kan. Nah, sekarang begini, saya mau nanya dulu. Piring pecah. Kenapa kau simpan, buang dong? Spray sudah banyak gambar pulau-pulaunya. Ngapain disimpan semuanya, buang dong? Jangan kasih ke mata tangga, nanti tersinggung tangganya. Dikiranya saya tempat sampah gitu ke tangannya itu. Dulu kita beranggapan kalau ngasih bekas tangga kan seperti sodako. Nyakiti hati loh. Nyakiti, betul. Tangannya bilang sama saya dengarnya kayak sampah aja. Dikiranya saya nggak mampu beli spray yang baru. Bantal yang sudah rusak, mesin juga. Ngapain? Nah, bisanya kita menyimpan sesuatu di rumah dan tidak dibuang karena dalam pikiran kita ada nilai-nilai yang akan kita pertahankan. Artinya adanya manfaat. Nah, jadi yang jadi persoalan bagi saya, mana yang irasional dan mana yang rasional. Jadi ketika Anda mengalami sulit untuk membuang semua memori Anda, tetapi mendapatkan kesulitan, ya berarti Anda menimang-nimang penderitaan Anda. Digendong-gendong, ditimang-timang, ngapain? Ya kan persoalannya. Bagaimana caranya? Nah, kalau bagaimana caranya, sebab juga saya mengerti bahwa dalam memori kita sendiri, sesuatu yang sudah direkam, itu kan akan dengan sendirinya turun sampai ke dalam awal alam bawah sadar. Tetapi terkadang juga kenangan-kenangan lama itu tanpa disengaja dia mereproduksi sendiri. Baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan kita sadar, kita sedang nyetir mobil, tiba-tiba kok rasa bahagia sekali, rasanya ngisap rokok tuh enak banget, dengerin lagu Celine Dion nyaman banget, ya kan? Karena kenangan lama muncul. Atau juga dalam mimpi semacam itu. Nah, setelah itu turun lagi. Nah, makanya bagaimana kita supaya menghindari jangan sampai mereproduksi untuk mengatasi kegelisahan di hati kita yang karena terlalu padatnya memori itu, ya salah satu caranya adalah kita dengan mengalihkan perhatian atau dengan mencari kesibukan. Sebab kesibukan sendiri mungkin satu paket ini, melalui kesibukan kita bisa mengalihkan perhatian. Kalau kita sakit gigi, jangan diucal-ucal, tambah sakit giginya. Atau sebagian orang, aduh sakit, tambah sakit jadinya. Masih mending ambil sapu, disapu rumah itu, dipel, udah abaikan saja. Dengan kita sibuk bekerja, rasa sakit kita juga berkurang. Begitu juga rasa sakit di dalam hati kita karena menderita kegagalan, kesulitan yang bermacam-macam ini, itu juga menyakitkan. Kecuali kita cari kesibukan, sudah nyuci, sudah ngepel, sudah nyetrika, sudah apalagi, ya ambil tasbih gitu dong. Orang Islam mah, ya coba diputarkan tasbihnya, wor, protol bikin beli lagi, gitu. Jadi kesibukan yang sepadat-padatnya. Jangan biarkan hati Anda itu menjadi kosong, diisi sepadat-padatnya. Karena orang yang punya kesibukan yang padat itu, dengan kesibukan dengan bekerja keras, kita akan mendapatkan satu ketenangan jiwa ini, percayalah. Sehingga pengaruh-pengaruh negatif, gelombang-gelombang yang negatif itu tidak akan bisa masuk karena tidak ada ruang-ruang kosong. Silakan Anda santet presiden, nggak bakal mempan. Kenapa? Terlalu sibuk. Iya juga kamu sihir, nggak bakal mempan sihir itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan berpikirnya.